Baik, jadi hari ini kami meluncurkan Pal H Pictures, itu satu perusahaan film di bawah Tempo Media Group. Kami merasa bahwa film adalah satu platform yang bisa menjadi apa yang kami sebut sebagai alat ucap baru untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi value kami tentang demokrasi, tentang anti korupsi, tapi tetap dengan pendekatan story. Story adalah satu ciri khas dari film yang mudah-mudahan bisa diterima oleh penonton kita di bioskop maupun di platform-platform digital ya, karena sekarang perkembangan film sangat menarik karena di luar bioskop kita juga bisa mengakses dan juga mendistribusikan produk-produk itu ke dalam OTT ya, dan di situ lebih personal, lebih bisa menjangkau semakin luas di luar gedung-gedung bioskop, sehingga story yang kita bangun baik itu dari hasil produk jurnalistik Tempo maupun dari cerita-cerita yang lain yang dari hasil kolaborasi kami dengan pihak-pihak lain itu bisa dihidupkan dengan film, sehingga Pal H adalah satu unit baru yang mudah-mudahan bisa menjadi alat buat Tempo untuk menghidupkan tadi platform yang menyampaikan apa yang memang kita ingin sampaikan. Jadi kalau kita perhatikan memang industri film kita sangat luar biasa. Tahun lalu jumlah penonton kita itu sekitar 81 juta. Itu adalah rekor terbaru dalam sejarah film Indonesia. Itu hanya dari jumlah penonton ya, belum kita ngomongin produk atau jumlah produksi filmnya. Dan tahun ini di kuartal pertama saja sejumlah film sudah mencapai angka 1 juta penonton lebih. Artinya kemungkinan terlampauinya rekor baru di tahun ini itu akan sangat terbuka. Artinya tahun ini mudah-mudahan bisa melebih dari 80 juta kita melihat film-film dengan genre baru ya. Ada Jumbo, film animasi yang sudah menjadi film terbanyak jumlah penontonnya. Di luar yang selama ini kita melihat film-film horor, ada Pengepungin di Bukit Duri, itu juga film berbeda yang juga bisa diterima oleh penonton kita. Yang berikutnya adalah jumlah layar, jumlah kursi ya tadi disebut, yang di gedung-gedung bioskop kita juga semakin banyak. Kita melihat industri ini sudah mencapai satu ekosistem yang membuat kami merasa cukup percaya diri untuk masuk ke dunia film. Jadi Tempo yang memang punya kekayaan intelektual, kekayaan archive dari tahun 71 ketika Tempo pertama kali terbit, mudah-mudahan itu sebagian bisa kita gunakan untuk membuat cerita-cerita di film. Dan ya seperti juga disebutkan dalam talk show yang tadi kita lakukan, tidak ada formula yang baku gitu ya untuk menghasilkan film yang penontonnya banyak itu kayak apa, tapi dengan kekuatan story setidaknya kita bisa mengontrol bahwa kita menghasilkan satu produk sinema yang berkualitas gitu, seperti juga produk-produk jurnalistik yang ada di Tempo. Yang pertama adalah film Mencintai Munir. Ini menceritakan tentang kita tidak akan atau belum akan masuk ke dalam kasus pembunuhannya, tapi ini menceritakan point of view-nya dari istri Munir. Kita tahu Munir adalah seorang aktivis besar yang dibunuh di udara tahun 2004, dan pada 2022
20 tahun setelah kematiannya, lebih ya, itu istrinya menerbitkan satu buku yang menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya dengan Munir dari ketika awal mereka bertemu sampai kemudian Mas Munir wafat. Ini judulnya Mencintai Munir, buku itu ditulis dengan sangat detail, dan saya kira itu bahan untuk menyusun story yang sangat kuat menurut saya, dan kebetulan menurut kami momentumnya sangat pas gitu ya. Kita dihadapkan pada hal-hal yang boleh disebut kita kembali ke masa-masa ketika Munir waktu itu berjuang. Yang kedua, kita akan memproduksi film yang berbasis dari produksi liar jurnalistik kita, namanya Bocor Arus Politik. Tapi genrenya tentu saja bukan dokumenter ya. Kita membuat film yang berbasis IP itu. Nanti detailnya akan kita segera umumkan. Yang berikutnya adalah petualangan Kobi Sasa. Ini kita hasilkan dari IP yang juga milik Tempo, namanya Kok Bisa. Itu produk di edukasi di YouTube, teman-teman bisa melihat di sana. Dan yang berikutnya adalah Pintu Kanjuruhan. Itu kita bangun story dari tragedi di persepakbolaan kita ketika ratusan orang meninggal di stadion di Kanjuruhan ya, di Malang, Jawa Timur. Ini juga sekali lagi bukan produk dokumenter, tapi kita membangun story dari peristiwa yang nyata. Ini 4 film yang kita rencanakan akan diproduksi oleh Pal-H Pictures. Mudah-mudahan bersama partner-partner yang segera kami akan umumkan juga, ini bisa memberikan warna baru dan tentu saja bisa diterima oleh penonton kita baik di bioskop maupun di OTT. Film dimulai akan akhir tahun ini gitu. Itu masing-masing akan segera kita umumkan dalam kesempatan terpisah ya. Siapa pemerannya, sutradaranya siapa, kita bekerja sama dengan siapa, itu akan segera kita umumkan. Tapi ancar-ancarnya kita memproduksi satu film itu di akhir tahun ini untuk tayang sekitar mungkin pertengahan sampai akhir tahun depan. Pendekatan pertama karena kita pengen juga menggapai seluruh penonton yang luas gitu ya. Kita tentu saja North Star atau mungkin gini deh. Panduan pertamanya adalah entertainment ya. Jadi tentu saja bukan hiburan yang kosong begitu ya, mungkin istilahnya nggak tepat, tapi hiburan yang berbasiskan story yang kuat. Jadi kita bukan produk dokumenter, sehingga apa yang kita hasilkan mudah-mudahan bisa lebih diterima oleh masyarakat kita. Apalagi kalau dia ceritanya dibangun dengan situasi dan kondisi yang relate dengan banyak orang. Meskipun itu basisnya adalah peristiwa sejarah, peristiwa yang tadi apa istilahnya membongkar itu mungkin bisa jadi hiburan juga gitu. Tentu dengan pendekatan seperti itu kami percaya ini bisa memberikan warna-warna yang baru buat kita. Tadi sudah disebut misalnya, ya siapa tahu kita bisa memproduksi film yang kayak All the President's Men gitu ya. Itu film yang ketika Washington Post membongkar skandal zaman Nixon gitu. Siapa tahu, tapi memang di 4 yang kita umumkan belum akan masuk ke sini.